biakan generatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Tetap di rumah saja ya. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar mengenai perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Yang dimaksud perkawinan di sini adalah bertemunya sel jantan dan sel betina, sehingga nantinya terjadi proses penyerbukan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif ialah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi tanpa perkawinan ataupun penyerbukan. Seperti yang telah dijelaskan, perkembangbiakan generatif ialah perkembangbiakan melalui penyerbukan atau perkawinan, melibatkan tumbuhan-tumbuhan yang berbunga. Melalui bunga inilah di mana terjadinya penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan ialah pertemuan sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan atau jatuhnya benang sari ke kepala putik. Lalu, apa sebenarnya fungsi bunga itu sendiri bagi tumbuhan? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Ini merupakan struktur dari bagian-bagian bunga. Yang pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian penghubung antara bunga dengan batangnya. Sedangkan dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota bunga dan komponen bunga lainnya, agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpaan angin. Selanjutnya ada kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian paling luar untuk melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Selanjutnya ada bakal biji. Bakal biji berfungsi untuk melindungi sel telur dan menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Kemudian yang berwarna merah ini adalah mahkota bunga. Mahkota bunga biasanya berwarna menarik, berbau harum, bentuknya bermacam-macam, dan biasanya mengandung sari bunga atau madu. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga agar mau hinggap di bunga. Serangga yang biasanya hinggap di bunga antara lain kupu-kupu dan lebah. Mereka hinggap di bunga untuk menghisap sari bunga dan membantu terjadinya proses penyerbukan. Berikutnya, secara keseluruhan disebut dengan benang sari. Benang sari terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Apa fungsi benang sari? Benang sari merupakan alat kelamin jantan. Nah, bagian bunga yang di ujungnya disebut dengan serbuk sari. Benang sari bekerja untuk melepaskan serbuk sari dengan bantuan agen penyerbukan, seperti air, angin, ataupun serangga. Kemudian, serbuk sari menempel pada putik bunga yang sama ataupun bunga yang lainnya. Kemudian ada putik. Putik ini terdiri dari kepala putik dan tangkai putik. Secara keseluruhan disebut dengan putik. Putik merupakan alat kelamin betina. Jadi fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai alat untuk melakukan perkembangbiakan. Tangkai putik merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik berfungsi untuk menjaga kepala putik agar bisa berdiri tegak pada posisinya. Tahapan-tahapan perkembangbiakan generatif. Tahapan yang pertama yaitu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Tahap yang kedua yaitu setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh bulu serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui bulu serbuk sari. Tahapan yang ketiga, di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu pelebuhan serbuk sari atau sel kelamin jantan, sering disebut juga dengan spermatozoid, dengan kepala putik atau sel kelamin betina,
sering disebut juga dengan sel telur. Yang keempat, hasil dari pembuahan ini adalah zigot. Nah, pada tahap yang kelima, zigot berkembang menjadi lembaga. Kemudian, lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji pun berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahap ke-6, lembaga yang berada di dalam bakal biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, jambu, kembang sepatu, bunga mawar, dan bunga matahari. Semoga apa yang kakak sampaikan dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.